周囲が歪んで見えるほどの膨大な魔力が露出しております。こうもやっと。ってことは僕、ヒューマンの皆さんにどう見えてたの？いきなり魔王が何人か現れた感じですかの？それはまずい。 Selain bijaksana, seorang penguasa biasanya identik dengan kata overpower ataupun genius. Biasanya seorang penguasa bukanlah orang yang sembarangan, kayak anime yang mau aku sebutin berikut ini. 8 anime dengan karakter utama seorang penguasa terbaik. Sebelum masuk ke listnya, subscribe ya channel Lolime Indo dan aktifin juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video dari channel ini. Overlord, sebuah anime dengan main karakter seorang penguasa ini punya action yang keren. Kamu bisa melihat pertarungan sihir yang sangat menegangkan di anime ini. Apalagi main karakternya overpower banget. Berkisah tentang seorang pemuda terperangkap dalam game sebagai penyihir skeleton terkuat yang dikenal sebagai Ends All Gone. Ia berusaha menjadikan dunia baru ini sebagai kekaisarannya sendiri dan mencari tahu tentang orang-orang yang mungkin terjebak bersamanya. Anime ini udah punya 4 season yang masing-masing episodenya punya cerita dan permasalahannya masing-masing. Worth it banget buat kalian tonton. Tensai Ouji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Main karakter dalam anime ini seorang penguasa yang sangat jenius, tapi punya tekad yang sangat berseberangan dengan takdirnya. Cerita anime ini tentang Pangeran Wayne yang hanya ingin hidup tenang. Karena itu, ia ingin mengkhianati rakyatnya dengan menjual kerajaan kecilnya yang menyedihkan. Sayangnya, rintangan terbesar yang harus Wayne dihadapi justru adalah dirinya sendiri yang terlalu jenius. Ide cemerlang untuk melelang kerajaannya agar bisa pensiun dan bermalas-malasan justru membuat kesuksesan yang tak terduga, bahkan sampai membuatnya terkenal. Walaupun agak konyol, tapi kayaknya seru juga. Tsuki ga michibiku isekai doujuu. Suatu ketika, Makoto Mizumi dipanggil oleh dewa untuk menjadi seorang pahlawan. Akan tetapi, setelah sampai di dunia lain, dia malah dibuang ke ujung dunia karena dia nggak good looking. Tapi untung saja, dewa masih peduli dengan nasibnya. Oleh karena itu, Makoto diberkati sebagian kemampuan dari dewa, tapi dewa memberinya kekuatan yang overpower banget sampai-sampai memancarkan aura 5 raja iblis yang membuat manusia takut padanya. Di dunia barunya ini, Makoto menemukan dunia paralel lain yang tidak dihuni manusia dan tentunya tidak diawasi dewa. Di sanalah Makoto menjadi pemimpin dan membangun desa dengan berbagai ras makhluk hidup. Genjutsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki. Kalau kalian cari anime dengan main karakter masuk ke isekai lalu jadi raja, mungkin anime ini yang kalian cari-cari. Mirip banget kayak No Game No Life, tapi nggak terlalu fantasi-fantasi amat. Kazuya Soma dipanggil ke dunia lain untuk menyelamatkan sebuah negara dari krisis ekonomi karena kalah saing dengan negara tetangga. Awalnya, Kazuya diminta untuk menjadi pahlawan, tapi karena bakat Kazuya yang jenius, dia justru ditunjuk sebagai raja pengganti. Kazuya di sini berencana untuk membangun negara tersebut dari sisi ekonomi, politik, dan militer. Untuk animenya udah punya 2 season yang menarik buat diikutin. No Game No Life. Kedua karakter utama di anime ini adalah Raja dan Ratu. Bermula ketika 2 bersaudara bernama Sora dan Shiro yang jago banget main game tiba-tiba dipanggil ke dunia fantasi setelah mengalahkan Dewa Ted. Di dunia tersebut, mereka harus bertahan hidup dan menyelesaikan semua permasalahan dengan permainan. Karena main karakternya seorang penguasa, kamu rasakan beberapa arc tentang kerajaan yang saling bertarung untuk memperjelas posisi mereka. Tapi bukan berperang, melainkan bermain game yang anti-mainstream banget. Walaupun cuma ada 1 season, tapi ada prequel dan special episode yang harus banget kalian tonton juga.
Shuku Gakko no Julietto. Anime romance komedi ini mengisahkan tentang Perang Dunia Ketiga antara dua golongan di suatu sekolah, menceritakan tentang dua golongan di suatu sekolah yang leadernya sudah bermusuhan sejak kecil. Tapi ketika masa SMA, mereka malah jatuh cinta. Namun status leader yang mereka pegang membuat mereka harus berpacaran secara diam-diam. Aku suka sama kisah komedi di anime ini, apalagi dengan kehadiran karakter cewek dan cowok yang cukup menggoda, bikin anime ini cocok banget buat kalian tonton. Yuk pesan gang. Sekai Suru Kado. Menurut aku ceritanya cukup bagus, apalagi dengan penggambaran karakter yang keren. Animenya berkisah tentang Shindo Kojiro yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Saat ia sedang menaiki pesawat, tiba-tiba kubus raksasa muncul di langit. Dari kubus tersebut, keluar orang misterius bernama Kuizashina. Orang ini ingin berbicara dengan umat manusia. Nah, dari sini, Shindo yang mewakili manusia terlibat dengan orang misterius tersebut. Daripada spoiler dan ngasih tahu tujuan si abang-abang rambut putih, mending kalian tonton aja animenya. Nobunaga Concerto. Kalau udah dengar nama Nobunaga, kita pasti langsung teringat kepada sejarah daimyo bernama Oda Nobunaga. Nah, di anime ini juga nyeritain kisah paralel Oda Nobunaga. Dalam seri ini, Saburo diceritakan sebagai siswa SMA biasa yang dikirim kembali ke era Sengoku. Di sana, ia bertemu dengan Oda Nobunaga yang sedang berada di bawah tekanan besar karena politik. Untungnya, Saburo sangat mirip dengannya dan dia membuat rencana agar Saburo menggantikan sebagai Oda Nobunaga yang asli. Dilengkapi dengan buku catatan yang merinci kehidupan Oda, Saburo berusaha menyatukan Jepang seperti panglima perang yang sebenarnya. Segini aja untuk video kali ini. Ami pamit dulu. Terima kasih udah nonton video ini ya.